kuis berhadiah ya. Nggak dapat mobil, bukan tirai-tiraian, tapi ada kuis menarik yang bikin hal lebih menyenangkan sebelum kita mulai acara ini. Nah, saya lempar ke salah satu panitia, namanya Kak Nuha. Kepada Kak Nuha dipersilakan. Halo teman-teman, perkenalkan aku Nuha. Di sini kita mau sedikit refreshing dulu bentar ya. Mungkin kita nyairin suasana dulu dan nanti kita bakal sebelum kita lanjut ke event selanjutnya. Mungkin teman-teman bisa klik link yang udah di-share sama teman-teman panitia. Di sini ada Mentimeter. Teman-teman bisa isi linknya. Ya, linknya udah di-share belum, teman-teman panitia? Oke. Belum di-share ya? Ini belum ada yang berjoin. Oke, udah. Ini jadi ada dua kata yang menggambarkan diri teman-teman. Mungkin teman-teman bisa ini ya, bergabung di linknya. Ini baru ada 2 orang yang join. Oke, kita tunggu yang lainnya. Mungkin kalau ada yang kendala buat masuk bisa, ya udah ada 6 orang. Oke, ada 7 orang. Kita tunggu sampai sekitar berapa ya? Di sini kan ada pesertanya banyak nih. Mungkin sampai 70-an orang gitu ya. Coba teman-teman bisa saling berkabar. Oke, ini ada yang semangat, ada yang bersyukur, butuh motivasi, capek, excited, terus ada yang santai. Oke. Ya udah ada 30 orang. Teman-teman Mentimeternya jangan di-close dulu ya, ntar masih ada 1 pertanyaan lagi, asik. Ini teman-teman bisa lihat di sini yang paling gede berarti yang paling banyak nulis ya. Di sini kebanyakan semangat, bersyukur dan produktif jadi yang paling. Oke, ini udah 53 orang yang belum bergabung, silakan langsung klik aja linknya yang udah di-share sama teman-teman panitia. Oke, udah 64. Oke, naik. Ada yang nggak sabar, ada yang lagi lemas, ada yang lagi asik ngobrol, ada yang lagi pengen rebahan, ada yang lagi bahagia. Wah, banyak banget ya ini kabar-kabar yang menggambarkan hari ini. Menyenangkan, ada yang lapar, ada yang ambisius. Wah, ini menarik, teman-teman bisa lihat sendiri betapa teman-teman yang ada di sini sangat semangat banget ya buat ikutan kelasnya Kak Royan. Oke, ini udah 90 orang, mungkin kita tanggung nih 100 orang lagi deh, kita bakal next ke selanjutnya. Ini di room udah ada banyak, udah ada 144 orang. Oke, ini terus nambah. Oke, kurang 4 orang lagi. Oke, selamat datang buat yang bergabung. Mungkin linknya bisa di-share lagi teman-teman panitia. Kita lagi saling berkabar. Oke. Oke, ini ada yang penasaran, ada yang mencari pengalaman baru, ada yang merasa cerah. Oke, ini 99 nanggung, satu lagi. Ayo. 1 orang. Oke, kita lagi berkabar. Selanjutnya, oke, kita next aja. Jadi berkaitan dengan tema kita hari ini, jadi untuk kita jadi seorang inspirasi itu kira-kira karakteristik apa sih yang harus kita miliki? Oke, teman-teman bisa langsung tulisin ya linknya, masukin karakteristik versi kamu tuh yang kayak gimana, yang orang-orang yang menginspirasi. Ini ada yang nulis kritis, cerdas, aktif, berani. Oke, baru berwibawa, berkarisma, percaya diri, soleh, agamis, kayak moderator, asik. Mbak Imam nih ada yang nulis
Oke, leadership, punya leadership, kreatif, inovatif. Ini yang paling banyak ditulis tuh yang paling gede ya, berani, cerdas, percaya diri, kritis. Oke, udah 45 orang bergabung. Kita tunggu sampai banyak. Prestatif, humble, oh iya humble. Berpikir positif, pantang menyerah, dapat mempengaruhi. Wah, itu gede banget yang kayak moderator ya. Oke, bisa berkarakter, ngasih kebermanfaatan yang banyak, terus komunikatif, ambisius juga, objektif, influencer. Ada yang nulis influencer di sini. Terus ada yang nulis cepat tanggap. Oke, dekat dengan Tuhannya. Wah, ini udah ada 121 orang ya yang gabung di sini. Wah, keren banget teman-teman, sangat antusias. Wah, ini makin banyak yang nambah, jadi nggak enak nih buat ditutup. Oke, makasih banyak buat teman-teman yang udah memberikan perspektifnya terkait dengan 2 karakteristik mahasiswa apa aja sih yang paling dibutuhin buat kita untuk menjadi seorang mahasiswa yang bisa menginspirasi orang banyak, kayak gitu. Mungkin gitu aja ya buat pencairan suasana kita hari ini. Habis ini masih ada sesi penulisan harapan, dan mungkin saya kembalikan lagi kepada kakak moderator. Mangga Kang Imam. Bye-bye. Oke, teman-teman. Terima kasih banyak sebelumnya udah nulis yang kayak moderator. Saya terharu banget nih. Emang Royan tuh nggak ada apa-apanya ya dibanding saya. Yes. Ya tadi paling banyak bersyukur. Berarti bersyukurnya ketemu moderator bukan ketemu pembicaranya gitu ya. Mudah-mudahan. Atau bersyukur karena dua-duanya kali ya. Oh ya, kita juga belum kenalan. Gue pribadi, atau saya, maaf, saya Imam Syahid, sarjana ekonomi, alhamdulillah, dari Universitas Pajajaran. Sekarang sibukannya lagi di Leaderian, sama teman-teman Leaderian, dan beberapa kesibukan lain gitu. Oke teman-teman, tadi kita udah nulis tentang, namanya aplikasinya Mentimeter. Teman-teman bisa coba itu kalau lagi bikin webinar biar tambah seru. Ditunggu transfernya, siap. Taruh aja nomor rekening. Ntar minta doa, semoga dapat tambahan. Ada yang salah transfer gitu ya. Oke teman-teman, sekarang kita udah nggak Mentimeter, tapi kita punya aplikasi lagi atau website baru lagi. Teman-teman semacam tulis harapan apa yang mau didapat di webinar kali ini tentang pembicara Royan. Boleh tentang misalnya saya mau dapat ilmu dari Kak Royan, Bang, mau dapat inspirasi dari Bang Royan, mau dapat kisah seru dari Bang Royan. Nah teman-teman silahkan klik link yang udah ditaruh di kolom komentar sama panitia. Boleh Kang Teh Panitia tulis linknya di kolom komentar. Namanya www.padlet.com. Udah tulis belum nih panitia? Saya cek dulu. Oh belum nih. Oh udah tuh, udah ditulis. Silakan teman-teman klik ya di kolom komentar sini deh. Udah kayak YouTuber gua. Teman-teman tulis namanya yang di atas, terus tulis komentarnya apa. Itu gue sebutin tuh kayak Nana mau dapat jodoh. Oh itu. Lea pengen dapat ekosistem yang mendukung. Kenapa kita bikin ini? Silakan teman-teman sambil nulis ya. Karena yang kami percaya adalah semua orang adalah pemimpi. Dan langkah pertama untuk merealisasikan mimpi
adalah dengan menulisnya. Jadi silakan tulis mimpi atau apa yang mau didapatkan hari ini, itu adalah langkah pertama terbaik yang bisa kita lakukan. So, jangan malu untuk nulis harapan teman-teman. Wow, udah banyak banget nih. Saya lagi nyari yang mau jadi kayak moderator, nggak ada nih ya. Kita sambil bacain lah ya. Sasa mau dapat materi Putri ilmu baru yang bermanfaat. Hamid menjadi lebih baik dari yang kemarin. Oh, Kirana jadi CEO of my own company. Terus apa nih? Zilda. Banyak banget. Mantap. Organisasi itu kan kumpulan dari harapan banyak orang. Jadi sebanyak-banyaknya harapan adalah sebaik-baiknya organisasi. Berarti sebaik-baiknya diri juga adalah sebaik-baiknya harapan. Dan sebaik-baiknya acara adalah sebanyak-banyaknya harapan juga. Jadi silakan tulis harapan yang banyak, biar kita juga makin baik lagi. Ingin imamnya konsisten gak luntur imannya, bos. Dan imamnya keluar dari lingkungan yang tidak membangun. Wah, jangan, nggak boleh keluar, lagi pandemi. Mau jadi organisasi, wih, mantap. Yang jago ngomong, mau jadi orang yang bisa apa nih? Mbak wawasan, menjadi individu lebih baik, dapat ilmu baru. Luar biasa. Banyak banget ya harapan-harapannya. Sebentar. Oke. Silakan teman-teman masih tulis 1 menit lagi. Yang banyak, jangan malu. Kasih tahu harapannya ke orang, biar didoain juga sama orang lain. Oh. Kita lihat lagi ya. Masih berjalan. Waduh, sekitar ribuan. Asik. Ribuan mimpi kayaknya. Luar biasa. Amalia bermanfaat buat orang lain. Cari jodoh. Waduh, ditaruh dong nomor HP-nya. Siapa tahu kan bisa. Dia bahagia. Mau bahagia di sini. Menjadi ilmuwan berguna memajukan Indonesia Industri 4.0. Ini ngapa ada foto orang? Dia ini mau mimpin dia nih.
Fit, mau bisa selalu bersyukur. Uish. Awas bisa ibadah betul. Wah, luar biasa, banyak banget nih. Oke, teman-teman, banyak banget harapannya. Dan semoga seluruh harapannya bisa dikabulkan atau mungkin minimal dapat diakselerasikan setelah webinar ini selesai. Nah, kalau teman-teman mau coba aplikasi ini, kalau biar webinar itu cek di padlet.com dan teman-teman bisa bikin itu. Silakan tulis mimpi teman-teman di sana, buat mimpi teman-teman, mimpi organisasi teman-teman, mimpi anggota organisasi teman-teman, dan seterusnya. Karena kesepakatan kita dimulai dari harapan sebenarnya. Jadi kita berkumpul bukan karena pengen ketemu Kang Royan doang, tapi karena ada harapan yang sama antar satu sama yang lainnya. Gitu. Oke, selesai dulu kita nulis harapannya, dilanjutin boleh nanti. Nah, kali ini kita akan apa yang mau kita bahas? Oke. Ini kita akan ngejelasin sebelum kita lebih lanjut lagi, lebih jauh lagi, kita juga mau nanya ke teman-teman, apa sih leaderian itu? Apa sih mimpi kita? Apa sih harapan yang bisa teman-teman wujudkan? Apa yang mau kita lakukan selama ke depan? Ini kita bahas ya. Kita kenalan lebih jauh. Tak kenal maka ta'aruf. Oke, kita masuk ya. Leaderian, mau dibawa kemana? Tuh. Keren nggak PPT-nya? Anak media yang buat nih. Makasih teman-teman media. Ini kita pesawat biar kita bisa terbang bareng-bareng dan setiap kita itu bisa bawa banyak orang lagi. Makasih Putu Ratna. Yang keren moderatornya atau PPT-nya nih? Dua-duanya ya, mudah-mudahan. Oke. Oke teman-teman. PPT-nya. Oke, ini dimulai dulu dari hal fundamental. Jadi kalau ada pertanyaan, makasih Maulana Malik Ibrahim. Intinya adalah leaderian kami dari panitia punya satu keresahan dan punya satu pendapat dan persepsi kalau ternyata keberhasilan organisasi itu bukan cuma karena pemimpinnya punya banyak pengalaman, tapi karena mereka juga harus punya referensi sehingga mereka bisa bagiin ke anggota-anggota organisasinya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah pemimpin hari ini sudah banyak referensi, atau jangan-jangan mereka nggak punya wadah untuk mendapatkan referensi itu? Semuanya baca buku yang sama. Setiap generasi baca buku A, buku A, buku A, buku A. Referensinya itu aja. Oh ya, ini sebelumnya Mas Royan udah datang ya. Selamat datang Mas Royan. Kita kenalan dulu leaderian ya. Oi, thank you, Mam. Oke, lanjut ya. Kita pengen jadi wadah referensi yang proaktif. Jadi leaderian ini nggak cuman ngasih materi, tapi akhirnya semua orang punya referensi, dan akhirnya dapat referensi, dan implementasi referensi itu ke organisasinya. Dan akhirnya kita mutusin buat bikin webinar online, dan juga mau ngelola WhatsApp group dari teman-teman semua. Kan kita dari penjuru Indonesia, ada yang Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Jawa, dan seterusnya. Aceh bahkan juga ada. Dan semuanya pasti punya referensi yang bisa dibagikan antara satu dengan yang lainnya. So, itu adalah alasan kenapa leaderian itu hadir. Jadi teman-teman yang sepakat sama keresahan dan referensi dan unek-unek kita, boleh teman-teman kita bertahan dan belajar bareng-bareng di leaderian. Oke, lanjut. Apa yang kita akan lakukan? Sebenarnya ada 4 hal yang kita lakukan. Kita akan dapetin materi kayak sekarang ini ya. Udah kayak review makanan belum ya? Mau meninggal, jangan meninggal ketemu Kang Royan ya. Itu yang pertama, webinar-webinarnya akan dilakukan 6 kali ya, jangan lupa 6 kali teman-teman. Ini yang pertama. Yang kedua juga ilmunya akan aplikatif. Yang ketiga juga ada discuss-nya loh, ada tanya jawab antara Mas Royan sama member.
sama teman-teman juga dan seterusnya. Yang keempat, kita juga ada tugas yang nggak memberatkan, yang seru, yang menyenangkan, yang bikin orang iri sama apa yang sudah kita lakukan di Leaderian. Nanti kita kasih tugasnya di akhir ya, di akhir acara. Nah, ini tema-tema yang akan kita discuss nih. Yang pertama yang dibuka oleh Babang Royan adalah Applying Modern Management in the University. Jadi tentang aplikasi manajemen modern, khususnya di teknologi, di universitas gimana. Terus juga yang kedua nanti akan bicara soal design thinking. Kalau teman-teman suka lihat foto-foto post-it yang banyak tuh, itu design thinking tuh. Nah, gimana cara belajar nanti kita di webinar volume kedua itu akan bicara soal design thinking. Jadi stay tune ya. Yang ketiga juga tentang leadership 101, itu juga seru banget buat kita belajar. Kemudian juga public speaking, tadi kan juga ada keinginan buat public speaking yang jago tuh. Itu bisa banget di Leaderian di volume selanjutnya. Ada juga cara mahamin masalah. Kadang-kadang kita suka bingung masalahnya apa, dan dikasih tahu tuh caranya gimana, dan pasti bisa diimplementasiin. Itu juga ada di volume-volume selanjutnya. Yang terakhir adalah project management. Gimana cara kita bikin event yang sumber daya terbatas, tapi keren banget. Kayak misalnya Leaderian ini 7 orang doang. Dan kita mencoba untuk 7 orang ini kita bisa bikin event yang pesertanya ratusan, dan akan berlangsung sampai di bulan Oktober. Dan itu ada cara-caranya tuh. Nah, ini juga akan dibahas di volume-volume selanjutnya. Oke, terus kemudian setelah kalian mendapatkan atau menyelesaikan banyak ujian webinar, kalian akan mendapatkan sertifikat dari spesial, dari Leaderian yang keren banget, yang bisa nyala kalau dikasih lampu ya. Tapi bukan silver play button ya, YouTube ya. Nah, tapi sebelum dapat sertifikat, kalian juga harus, syaratnya adalah datang 4 kali webinar kita, bebas apapun itu temanya. Yang kedua juga jangan lupa isi survei post event. Nah, itu biar kita dapat masukan dan teman-teman juga tahu insight-nya seperti apa dan seterusnya. Dan baru teman-teman akhirnya bisa dapat sertifikat di akhir dari rangkaian webinar di bulan Oktober nanti. Gitu. Nah, ini reaksi yang kita harapin dari teman-teman. Semoga ada yang menyenangkan kayak kucing, ada yang joget-joget, ada yang tepuk tangan, ada yang gemas, dan seterusnya. Atau ada reaksi-reaksi yang aneh juga, apa-apa juga. Harapannya jangan reaksi yang datar, yang flat. Pokoknya yang seru-seru ya, kita goyang-goyang. Yeay. Nah, ini timeline-nya sedikit kalau teman-teman mau lihat. Kurang lebih kita mulai dari 22 Agustus, dan kita akan 12 Oktober akan selesai. Itu dari ada Kang Rihan, juga ada Mas Royan, ada komunitas-komunitas yang udah keren banget level nasional, itu kita undang. Dan gratis ya. Jadi kalau ada yang bilang Leaderian bayar itu penipuan. Asik. Jadi gratis semuanya buat teman-teman, kita belajar bareng-bareng biar bisa jadi pemimpin yang baik buat kita pribadi, keluarga, masyarakat, dan akhirnya negara, dan juga dunia. Nah, sebelum pamit, kita mau kenalan dulu nih. Kita ada 7 orang yang tadi gue sampein. Pertama ada product owner, itu ada Tehnuha, Kanuha yang tadi kasih tahu tentang Mentimeter. Dia Nasgor entusias, jadi yang suka nasi goreng boleh banget kirimin ke alamat Tehnuha. Nanti ada klik di sini, udah kayak ini, YouTuber. Terus gue pribadi sebagai Scrum Master, atau mungkin ketua pelaksana, lebih gampang. Kemudian juga member kita, Mas Royan. Kita ada pasangan suami istri, kita ganggu dulu bulan madu mereka. Ada Awali Rahman sama Nadia Karimah, baru nikah tahun ini, cuman kita minta tolong bantuannya. Semoga bulan madunya nggak tertunda karena kita. Kemudian juga yang terakhir ada anak-anak media nih yang jago desain, yang bikin interaktif desainnya, yang bikin PPT keren ini ada Putri.
dan juga ada si kembar, ada Atip, ada Anit. Nanti silakan bedakan yang mana yang Atip, yang mana yang Anit. Bahkan mereka juga suka kutuker ya, gue Atip, gue yang Atip tahu gitu. Gitu teman-teman. Dan terakhir Mak Aci, makasih banyak udah mau join leaderian. So itulah leaderian singkat dan semoga bisa dipahami. Jangan lupa kita akan ada webinar-webinar selanjutnya. Jadi jangan cuma berhenti di sini kita belajarnya. Oke. Thank you. Sip, teman-teman. Bentar. Setelah kita ngelani drum, nah kita dikit lagi nih. Sebelum kita mulai kelasnya, kita ada beberapa aturan yang kita harus sepakati biar acara ini makin hikmat, makin keren. Ada rules-nya. Yang pertama itu, kalau teman-teman mau nanya, teman-teman silakan klik di Bitly Tanya Jawab Leaderian, nanti akan ditaruh sama panitia di kolom komentar. Langsung diklik aja, langsung tanya apapun, boleh silakan. Yang kedua, bahasanya pakai yang baik, jangan nosara gitu ya. Jadi nggak boleh ngatain orang, bahasa yang baik. Karena pemimpin yang baik itu kan dimulai dari ucapannya dulu. Asik, so tau banget tuh. Ya nggak apa-apa lah. Yang tiga, tidak diperkenankan melakukan perekaman. Karena biarin panitia yang rekam, nanti teman-teman yang kita nge-share. Jadi teman-teman nggak usah repot-repot. Yang keempat tuh, diperkenankan untuk screenshot keseruan kita hari ini, dan jangan lupa untuk nge-tag leaderian dan juga nge-tag Babang Royan. Siapa tahu di fallback kan? Iya, Mas Royan ada giveaway fallback ya, Mas Royan ya? Lebih mahal daripada giveaway iPhone soalnya. Oke, lanjut ya. Yang kelima adalah jangan lupa update keseruan kita dengan mention di IG Leaderian dan juga Mas Royan. Royan Azaki. Gitu. Dan jangan lupa nanti akan ada tugas-tugas yang akan kita share habis pematerian. Oke, untuk yang pertama jangan ini ya, langsung tanya aja, langsung klik aja. Nanti kita akan buka beberapa sesi tanya jawab soalnya. Begitu. Oke, teman-teman, karena sudah selesai dan ini pasti yang kalian tunggu kan? Temu Babang Idola, Babang Tampan. Ya, silakan Mas Royan, materinya saya berhenti presenting. Oke, kita kenalan dulu kan nih, Bang? Boleh kenalan lah, Yan. Gimana? Jadi, oh ya, gua kenalin ya, Yan. Oh ya, ini kenalin nih, the one and only Mas Royan Abdullah Zaki dari ITB, Teknik Informatika ya, Nek? Iya. Baru lulus tahun ini, sedang aktif di startup dan juga ngisi-ngisi di mana-mana buat berbagi pengalaman dan inspirasinya. Dan lagi nyari calon ya, Nek? Kayaknya ya. Calon ketua tahu tadi yang 2017 nih, ada yang mau nggak? Ini teman sama Royan juga udah lama juga sih. Jadi Royan seru kok orangnya. Jadi teman-teman jangan malu buat tanya sama Royan. Oke, Royan, udah siap ya? Siap. Oke, monggo waktu dan tempat persilakan. Oke, makasih, Mam. Ya, selamat pagi semuanya. Masih pagi lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banget buat Imam dan teman-teman leaderin udah menyiapkan sebuah acara yang keren banget ya. Buat teman-teman yang pastinya pada pengen tahu apa sih sebenarnya kepemimpinan itu dan sebenarnya apa sih kepemimpinan yang cocok buat sekarang. Buat teman-teman yang mungkin masih banyak ragu dan nggak tahu gitu langkah pertamanya dari mana. Atau buat teman-teman yang mungkin udah ngeran organisasi dan udah jatuh
bangun ketemu pahit-pahit asemnya, tapi kok kayaknya hidup tuh asem mulu gitu. Nah, salam kenal semuanya, aku Royan, sekarang ya alumni TB ya, sekarang lagi aktif kerja di startup dan juga lagi ngerintis beberapa gerakan sosial, salah satunya ngerintis NGO untuk pengadaan air bersih, dan juga gerakan di pendidikan ya. Dan ya mungkin kayak gini-gini aja sih, nulis-nulis pengalaman-pengalaman yang udah pernah dialamin, pemikiran-pemikiran, dan ya senang sih bisa sharing di sini. Oke, jadi kita mungkin langsung mulai aja. Aku bakalan presentasi dan teman-teman bisa buka nanti materinya. Jadi kalau yang mau buka bisa buka di bit.ly/royantalks ya, bit.ly/royantalks. Di sana ada PPT yang akan dipresentasiin, yaitu PPT hari ini, be an inspiring leader in the digital era gitu ya. Be an inspiring leader in the digital era. Jadi hari ini bakalan sedikit banyak cerita soal kepemimpinan, bagaimana menjadi pemimpin, dan juga bagaimana untuk bisa ngejalanin kepemimpinan itu di zaman sekarang gitu ya, era digital. Dan apa ya namanya, disclaimer dulu, kalau kalian udah cek di link-nya, PPT ini ada 86 slide teman-teman, jadi ya siap-siap aja ini kalau waktunya 50 menit, 1 menit, 1 slide aja nggak cukup gitu kan. Jadi aku nggak akan ceritain semua hal, kalian mabok nanti, tapi bakalan ngasih slide-nya buat kalian utak-atik aja sendiri nanti, kapan-kapan sok dibaca-baca sendiri aja. Dan apa ya namanya, dibagi 2 bagian si materi ini. Pertama akan bercerita soal finding the leader within, bagaimana mencari jati diri kepemimpinan kita, dan juga bagian kedua adalah bercerita soal bagaimana kita bisa nge-solve problems, karena itu kan inti dari kepemimpinan itu, bagaimana kita bisa bermanfaat dan menyelesaikan masalah, tapi di era digital yang sekarang, kayak gitu. Jadi di-relating kepada kondisi yang ada sekarang. Oke, nah mangga kalau yang mau download bisa langsung cek di bit.ly/royantalks kecil semua. Oke, lanjut ya. Oke, mahasiswa Tempo dulu ngapain? Gitu kan, mahasiswa Tempo dulu ngapain? Kita kalau bicara kepemimpinan mahasiswa, ya kita harus mulai ngomongin soal emangnya mahasiswa dulu ngapain kayak gitu kan. Nah, di sini ya foto yang familiar ya. Dulu mahasiswa ngapain? Bikin negara, bos, gitu. Jangan mereka bikin negara gitu. Kita ngapain? Nah, itu jadi pertanyaan. Kita kemana aja gitu ya? Dulu ya, mahasiswa Jongensvereniging, para pemuda-pemuda perkumpulan pelajar di Hindia Belanda, mahasiswa-mahasiswa yang berangkat ke luar negeri, ke Jerman, ke Belanda, beberapa di antaranya founding fathers kita, jam gitu pemikirannya. Mereka sudah punya visi yang begitu besar kayak gitu kan. Dan memang itu relevan pada masanya. Pada masa itu banyak sekali muncul apa ya namanya, si apa ya namanya, conference tentang kemerdekaan, conference negara-negara yang terjajah itu ya bisa untuk bangkit, dan di sana lah pemuda-pemuda mahasiswa Indonesia hadir di sana dan ikut speak up gitu di conference di Prancis, conference di luar, banyak banget. Dan akhirnya ya seperti itulah generasi emas yang akhirnya membangun dan mencetuskan gitu nama Indonesia itu sendiri. Oke, tapi itu dulu teman-teman. Nah, sekarang kemana gitu? Sekarang kita harus mulai dari mana sih sebenarnya? Terus aku bisa apa gitu? Aku mah butiran debu. Oke, sekarang kita bicara tentang hari ini, dan kita bicara tentang diri kita yang saat ini masih baru mungkin belum 5 tahun kan teman-teman, belum 5 tahun kuliah, paling baru 4 tahun atau baru 3 tahunan. Jadi aku bisa apa gitu? Aku bisa mulai dari mana? Dan aku pengen mulai dari sebuah statement bahwa kenal itu yang masuk ILC mungkin, yang followersnya sekian mungkin. Padahal Royan juga adalah orang yang seperti ini gitu. Dia adalah seorang yang suka dengan seni. Aku senang banget sinematografi, aku suka videografi, aku senang After Effects, special effects, editing, animation. Aku senang ngoprek dan ngoding, yang hobi itu aku jadikan apa namanya, jurusan dan profesi saat ini.
Aku senang nonton Naruto dan One Piece. Why not? Tapi di satu sisi aku pun punya hal yang aku nggak suka, yaitu aku nggak suka dengan keramaian. Aku suka panik kalau dikejar deadline. Aku nggak suka main sama teman, aku lebih suka main sendiri, lebih suka menyendiri lah. Aku nggak berani speak up dan bicara di depan, dan aku mengklaim diriku cukup introvert sih sebenarnya. Ya itulah Royan. Itulah Royan yang sudah hidup 20 tahun sebelumnya. Sebelum dia jadi presiden BEM. Akhirnya cara dan proses untuk aku mengenal diri adalah aku suka seni, aku suka bikin video juga, ada video di YouTube-nya juga. Dulu aku sempat ya freelance bikin beberapa video untuk pre-wedding dan lain-lain. Aku suka main game, kalau kalian tahu Skyrim, Borderlands 2, to name a few. Ya, itu cara paling otentik dan kuat untuk bisa mendefinisikan kepemimpinan kamu, yaitu mulai dari mengenal diri kamu sendiri dulu. Lalu selanjutnya adalah mulai dari yang kamu sukar gitu. Apa sih hal yang kamu kesulitan dalamnya untuk menjalani? Suka menyendiri, soal introvert, merasa nggak butuh siapa-siapa. Aku punya momen ketika emang teman-teman di sekolah gitu ya, mereka beres kelas pada main basket, pada main bola, dan aku cuma di kelas gambar, nonton-nonton video di YouTube gitu ya, dan nggak terlalu merasa fit in lah sama orang-orang. Fit in aja sih, aku bisa kok bergaul, cuman aku nggak mau aja gitu. Dan akhirnya langkah pertama dari kesadaran bahwa aku punya hal yang aku sukai dan hal yang aku sukar di dalamnya, aku coba mulai mendobrak hal itu ketika awal aku masuk kampus di ITB. Ketika itu aku coba untuk punya sebuah cita-cita Royan yang apa ya, Royan yang bisa melebur di banyak orang, Royan yang bisa ngasih buat banyak orang, Royan yang bisa jadi pusat perhatian, Royan yang bisa melakukan community building, Royan yang bisa ngasih lebih banyak lagi manfaat ke orang-orang lain. Tapi aku begini gitu, aku orang yang introvert, aku orang yang nggak biasa speak up, aku orang yang nggak biasa ngomong gitu di hadapan orang-orang lain. Aku orang yang nggak suka melebur, nggak suka social sports gitu, nggak suka futsal, nggak suka basket, lebih suka bela diri gitu, hal-hal yang untuk sendiri aja kayak gitu. Terus harus mulai dari mana gitu di saat aku ini orang baru melihat dunia kayak gitu, belum masuk ITB, nggak tahu mau ngapain di sini gitu. Tapi akhirnya yang aku putuskan waktu itu adalah aku memilih untuk memulai dari apa yang aku sukar gitu, apa yang aku sulit, apa yang aku nggak bisa, dan aku pengen untuk bisa, ya aku pengen untuk bisa bermanfaat, bisa terampil bermasyarakat, bisa terampil bermanfaat. Dan dari sanalah kegiatan-kegiatan di awal-awal masa aku di kampus adalah dengan mengikuti kegiatan community development, mengikuti kegiatan bakti sosial, pergi ke desa, ngajar di sekolah dasar. Hal-hal yang bikin aku nggak perlu takut untuk menjadi orang yang baru. Menjadi orang yang, oh ini ya prototyping sifat yang lebih ekstrovert, prototyping sifat yang lebih inklusif, yang lebih ngerangkul, yang lebih ngobrol gitu ke orang lain. Itu aku mulai dari berinteraksi dengan orang-orang yang tidak aku kenal gitu. Karena mungkin kalau kita udah dicap lah sama lingkungan kita adalah orang yang introvert, kita agak segan gitu ya untuk lebih speak up, untuk menjadi diri kita sendiri misalkan. Tapi saat kita bertemu dengan orang yang ada di luar, kita lebih berani buat ngomong. Dan itulah jati diri Royan gitu. Dimulai dari seseorang yang sukar untuk melangkah, ya, kemudian mulai untuk mencoba lebih proaktif bertemu dengan masyarakat. Dan akhirnya aku menemukan satu hal yang kuat banget ya, yang kuat banget, yang ternyata aku jadi megang itu banget sampai sekarang. Kegiatan berkemahasiswaan, kegiatan memberikan manfaat, kegiatan bakti sosial buat aku adalah sebuah investasi bagaimana kita memupuk empati sedari dini. Ya, bagaimana kita memupuk empati sedari dini. Gitu. Dan itu yang akhirnya aku bawa terus menerus sampai maju presiden BEM dan sampai sekarang ketika aku udah lulus. Ya, memupuk empati dan bagaimana kita bisa terampil bermanfaat. Poin pentingnya saat membangun kepemimpinan dan mengenal diri adalah bagaimana kita bisa membuat kurikulum kemahasiswaan kita sendiri.
Apa sih sebenarnya yang mau kita pelajari dan apa yang sebenarnya yang mau kita cari. Dan kalau aku sum up ya, 3 tahapan besar yang aku alamin selama aku belajar di kampus, belajar berkemahasiswaan itu mungkin ada 3 tahapan, 3 hal besar yang aku jalanin secara paralel ya. Tapi memang agak berurut gitu. Awalnya dari aku belajar serving, mengabdi. Kemudian belajar berinovasi karena aku punya hobi tadi. Dan akhirnya untuk scaling up pengabdian dan scaling up inovasi yang sudah aku lakukan, aku belajar bagaimana caranya memimpin. Inilah waktu aku di desa tingkat 1, alhamdulillah sempat buka sempat dapat hibahan buku. Waktu itu kita lempar ke salah satu percetakan. Ini di sebelah kiri gambar waktu kita bikin lomba roket air, semua anak-anaknya terpana dan itu seru banget. Kita cuman bikin pakai botol bekas, sendal dipotong-potong, disumpel, terus kita pompa pakai pompa bekas. Pas dia terbang, semua orang terpana dan di situ kan kita jadi bisa bercerita gitu bahwa adik-adik inilah yang namanya science. Ini hal yang menyenangkan kok. Yang mana sebelumnya mereka hanya melihat bahwa angka dan hafalan ini tidak berguna buat hidup mereka. Lalu dengan buku-buku di sebelah kanan ini kita bisa mengenalkan ke mereka soal luar angkasa, soal Indonesia, soal bahasa, soal cita-cita. Gitu. Makanya namanya Rumah Belajar Cita-Cita Bangsa yang kita dirikan. Terus beberapa teman-teman mungkin merasakan juga ya momen-momen KKN. Ini waktu KKN kita ya anak informatika juga tetap nyemen. Dan ini bukan cuman foto pajangan ya teman-teman, ini literally kita beli bata sendiri. Pasirnya bahkan nambang di gundukan pasir lokal ya, kita pukul-pukul pakai linggis sampai pasirnya tumpah, terus kita oper-oper pakai ember. Jadi literally DIY bet gitu. Tapi seru banget. Ya foto ala-ala gitu. Ya kemudian tahap kedua ketika mulai mencoba belajar berinovasi, ini waktu ikutan Innovators Meetup dan mulai ikut-ikut hackathon. Ini waktu ikut Google Hackathon dan alhamdulillah waktu itu dapat juara 2 nasional. Yang lawannya adalah orang-orang yang udah profesional dan bekerja di startup gitu ya. Ini waktu membuat sebuah forum nasional teknologi untuk Indonesia, TUIT. Waktu itu beberapa univ yang hadir ya, waktu itu yang hadir ada UGM, ada UB, ada IPB. Waktu itu ya inginnya kita bisa menyuarakan bahwa mahasiswa punya keresahan dan kegelisahan soal pengembangan riset dan inovasi gitu. Kita memang bisa berdemonstrasi, kita memang kritis dan tajam mengamati politik bangsa. Tapi kita juga punya warna, terutama sebagai institut teknologi ya, menjadi pelopor pergerakan teknologi bangsa gitu. Dan bagaimana kita berkumpul dan menyatukan pikiran kita dalam Forum Nasional Teknologi untuk Indonesia ini. Ini waktu dulu jadi ketuanya di sana. Dan ini waktu membuat sebuah event di Jepang waktu itu, International Leadership and Cultural Festival. Kita berbondong-bondong keluar negeri lah sama teman-teman asrama. Nah, ini waktu di ruang pemimpinan. Dan oke, dari sana aku belajar soal kepemimpinan. Dan ya udah. Baru mungkin pada satu momentum dalam hidup akhirnya ya Allah menakdirkan aku buat jadi ketua BEM dan ya mungkin ketemu sama teman lama, Manik, teman SMA ya, ketua angkatanku di SMA 1 Bogor dan ketemu Fatur juga ya di sana. Oke. Terus gimana sih cara kita mencapai mimpi gitu? Apa sih step yang harus kita lakukan? Pertama adalah bagaimana kita menuliskan mimpi dan visi, kita mampu melihat dan mengasah. Visi itu dari kata vision. Vision is what you see, is what you actually see in front of your eyes gitu. Jadi sesuatu yang kelihatan. Visi itu bukan sekumpulan kata-kata jelimet yang susah dipahami supaya kelihatan keren dan menang pemilu gitu. Bukan gitu. Ya mungkin dulu aku juga mikirnya kayak gitu. Tapi seiring berjalan 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun kepengurusan BEM, akhirnya visi yang jelimet itu jadi nggak ada gunanya gitu loh. Karena visi itu harus menjadi sesuatu yang dipegang, sesuatu yang dipercaya sama semua orang. Sesuatu yang mampu untuk dilihat seolah-olah ada di depan mata kita. Maka sebelum kita coba mengartikulasikan visi itu dalam beberapa kata-kata, coba kita lihat lagi, apa sih sebenarnya yang pengen kita lihat. Tiba sebelum berangkat, ya. Kalau Martin Luther King, I have a dream for America. Kalau kata B.J. Habibie ingin membangun industri dirgantara nasional. Kalau kata Soekarno ingin kita tidak menjadi bangsa tempe gitu. Tapi
kita mampu untuk menggemparkan dunia. Dan waktu itu akhirnya hal yang aku coba lakukan adalah menuliskan ya mimpi-mimpi yang aku punya dalam catatan 70 tahun. Dan itu aku tempel di dinding ya. Supaya terus terpantik gitu. Wah gila ya, tahun ini masih kuliah nih tahun ini gitu. Tahun 2016, tapi 2017 cita-citanya pengen jadi ketua ini, ketua itu, atau misalkan pengen aktif di organisasi dan komunitas ini dan komunitas itu gitu. Masa sekarang belum ngapa-ngapain sih? Ya. Dipampang, ditaruh, dijembreng sebanyak-banyaknya. Yang penting adalah kita mengolah pikir dan menggali diri. Gue maunya apa sih? Kemudian hal penting juga selanjutnya adalah mengomunikasikan ke semua orang, communicate it relentlessly, janji dengan diri sendiri dan minta untuk diingatkan. Dengan kita bercerita, kita akan mendapat sebuah kontrak sosial karena orang lain udah denger, lalu kan pengennya ini gitu. Jadi komunikasikan gitu ke orang-orang, emang kalian maunya apa sih? Dan terakhir adalah capai kemenangan kecil. Ya, kadang-kadang kita stres juga, wah gila ya, dia jadi ketua BEM, gua apa gitu. Ya nggak gitu juga bro. Semua orang pace hidupnya beda-beda. Apa yang kalian cita-citakan kan nggak mesti besok banget dicapai gitu. Tapi bicara soal ketua BEM, kemenangan kecilnya kan kita bisa untuk ngebangun lagi silaturahmi sama teman-teman kita di kampus. Kita bisa juga ngelakuin gerakan-gerakan kecil non-afiliatif ke BEM, sehingga kita tetap bisa memberikan manfaat gitu. Kan itu semangat menjadi seorang pemimpin gitu. Dia memiliki cita-cita untuk bermanfaat dan dia bisa menggerakkan orang untuk melakukan hal tersebut bareng-bareng kayak gitu. Itu kan adalah kemenangan kecil. Kalau kalian sukanya fotografi, ya buatlah foto-foto yang bisa menggambarkan contohnya bagaimana kelaparannya orang-orang yang dagangannya nggak laku sekarang. Atau ketika kalian senang baca buku, bagaimana kalian menghadirkan buku di saat teman-teman yang melakukan pendidikan jarak jauh sekarang sulit gitu untuk mengakses bahan-bahan ajar seperti itu. Kasih buku-buku itu ke teman-teman sekitar kalian, ke teman-teman kuliah kalian. Nih gue kasih fotokopian. Jadi itu kan kemenangan kecil yang bisa dicapai dan kalian tetap bakalan puas. Seiring dia menggumpal ya, capaian-capaian kecil itu semakin banyak, maka kalian akan semakin puas. Dan poin pentingnya adalah lihatlah sekitar. Ini salah satu chat yang aku dapat dari teman ya, yang dia nge-build komunitas namanya The Angkoters. Dia seorang yang resah gitu ya bahwa orang-orang apa ya, supir-supir angkot di Bandung ini kok kayaknya udah nggak ada pemasukan gitu. 200 lebih tukang angkot nggak lagi dapat pemasukan karena mereka nggak bisa narik. Atau nggak, sesimpel nggak ada yang mau naik. Dan inilah curhatan mereka gitu. Gimana Neng kalau nggak ada kabar soal bantuan sosial, presiden saya udah nggak ada, dan ke warung pun udah habis gitu ngutangnya. Ini obrolan di dalam grupnya gitu. Keluar rumah takut kena virus, tapi ya mau gimana gitu. Kita harus ngasih uang buat keluarga. Jadi kondisi di sekitar itu seperti itu. Bicara lagi soal bagaimana kita bisa memupuk dan berinvestasi atas empati kita, adalah pertama dengan melihat sekitar gitu. Di luar ada apa sih sebenarnya kayak gitu. Oke. Dan ya jangan muluk-muluk gitu. Lebih baik berhasil membantu satu orang daripada berhasil membuat rencana membantu 1000 orang, tapi berhenti hanya sebagai sebuah rencana. Lebih baik berhasil membantu satu orang daripada berhasil membuat rencana untuk membantu 1000 orang, tapi hanya berhenti sebagai sebuah wacana. Jadi lagi-lagi ini bicara soal gimana sih step untuk menjadi pemimpin, ya act as one. Ya bagaimana menjadi seorang leader, ya bertindaklah selayaknya seorang leader gitu, terlepas kalian ya diberikan mandat formal atau tidak. Dimulai dari yang lagi-lagi kalian suka atau yang kalian sukar. Oke. Jelas harus sadar diri, bergeraklah sesuai kapasitas, ya. Apa yang menjadi keresahan kalian, apa yang menjadi kemampuan dan kelebihan kamu. Kamu adalah anak jurusan teknik, kamu anak jurusan sosial, kamu aktif di KKN mungkin, kamu sempat ikutan lomba, kamu bisa mengajar, kamu tahu cara bikin perkumpulan orang-orang jadi seru, bisa seru-seruan, bisa rame-ramean, tahu cara main gitar. Gunakan skill itu untuk menarik, meng-attract orang-orang untuk bareng-bareng gerak menyelesaikan masalah. Itu pemimpin.
Oke, tadi kita udah banyak bicara soal apa yang ada di diri sendiri, dan sekarang kita akan masuk kepada bahasan how to solve problems gitu, how to step up and scale gitu. Karena pada akhirnya kita nggak bisa ya cuman mengandalkan diri kita. Kita nggak bisa cuman ngelakuin rutinitas yang terus-menerus tapi sendirian gitu. Kalian nggak akan kemana-mana. Untuk bisa ngebikin kebermanfaatan yang lebih luas, untuk nge-solve dengan lebih tajam ya, lebih cepat, lebih banyak manfaatnya ya, kalian harus step up and scale dengan gawe bareng-bareng sama teman-teman yang lain. Oke, ini mungkin aku bakalan agak ngasih banyak banget tools, jadi teman-teman silakan sediakan catatannya sekarang. Aku nggak akan ngedalamin terlalu banyak, siapkan pertanyaan aja, nanti kita bakalan banyak tektok. Jadi yang mungkin pernah dengar soal design thinking adalah sebuah proses bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah. Dimulai dari tadi ya, di awal aku nggak akan habis menekankan bagaimana kita bisa mengempathize, ya, mengasah hati kita untuk peka dan terampil memberikan manfaat kepada orang lain. Defining problematikanya itu sebenarnya apa sih? Problematikanya itu sebenarnya apa sih? Ketika mahasiswa ini nggak bisa belajar di kelas, nggak bisa belajar online, problematikanya itu apa sih? Apakah kita itu salah karena nggak bisa bayar pulsa? Apakah jangan-jangan medium pembelajaran itu seharusnya diwadahi oleh kampus? Apakah kampus itu tidak terbuka? Atau jangan-jangan mereka udah buka-bukaan, tapi emang terbatas. Nah, define problem realnya tuh apa, root cause-nya tuh bagaimana. Ada yang bilang 5 whys, ya, pakai fishbone diagram, dipecah jadi kenapa, dan kenapa. Kenapa anak-anak di kampus yang rantau kelaparan? Mungkin karena mereka nggak dapet kiriman. Kenapa mereka nggak dapet kiriman? Oh, mungkin karena orang tuanya terbatas kehilangan pekerjaan. Tapi kan orang tua nggak bisa kita kapain. Ya udah, cari root cause yang lain. Oh, karena mereka harusnya disokong sama beasiswa, tapi beasiswanya terhambat misalkan, dan lain-lain. Jadi defining dan akhirnya ideating, ngide ya masalahnya ini bisa di-solve dengan cara apa, prototyping, coba dibikin dan dilakuin aja dulu. Ide bisa ada 1000, tapi nggak ada yang dilakuin sama aja bohong gitu. Ya, prototyping. Oke, lagi-lagi empathizing, buka mata, observasi, pahami masalah. Bisa, kalau di masa corona ini adalah target based. Misalkan masyarakat di sekitar rumah kalian ya, non-power adalah orang-orang di sekitar kalian, komunitas di sekitar kalian, RT RW setempat, orang di jalanan, supir-supir angkot yang nggak narik lagi, petugas-petugas medis, atau orang-orang yang powerful di antara kalian, rektorat, Kemenkes, Pemda, dan lain-lain. Kemudian bisa juga kalian mengenali masalah, ini adalah perangkat yang bisa kalian pakai buat mengenali masalah. Issue based, intrapersonal, pendidikan, organisasi, atau sosial dan kesehatan, atau yang makronya bagaimana ekonomi dan politik berpengaruh di jangka menengah panjangnya. Pilih gitu, kalian mau berempati pada yang mana gitu. Empathizing itu nggak cuma ke masyarakat kecil, tapi empathizing juga memahami konflik politik yang terjadi di antara para pihak-pihak pejabat itu seperti apa sih saat ini. Contoh. Nah, empathizingnya seperti apa? Misalkan intrapersonal, wah teman-teman nih stres di rumah, nggak produktif. Di organisasi bingung karena harus WFH, proker besar terdistrap, karena contohnya penerimaan mahasiswa baru yang nggak bisa offline gitu. Koordinasi BEM atau lembaga sulit, atau kalau di kantor-kantor banyak ada pemecatan karyawan, dan seterusnya, kalian baca sendiri aja. Kemudian pahami prioritas kebutuhan orang gitu. Dengan kalian udah menjabarkan sebanyak-banyaknya masalah dari beragam sudut pandang, masalah ini menjadi prioritas yang keberapakah? Apakah mereka nggak bisa kumpul sama teman-temannya itu menjadi prioritas ketimbang mereka nggak bisa makan, kan nggak? Jadinya physiological needs didahulukan, dan itu yang perlu diutamakan gitu. Ketika emang BEM-BEM ini kagak ngeh gitu, mereka sok-sokan pengen bikin proker gede, pengen bikin acara-acara kumpul cimpi-cimpi gitu. Padahal masih ada 1 bahkan atau 2 orang mahasiswanya yang kelaparan, kagak bisa makan, gak bisa belajar dengan baik. Nah, kan kita patut mempertanyakan mana prioritas lo gitu. Kemudian bagaimana kita membedakan jenis-jenis masalah yang esensial dan non-esensial di internal. Apakah tim kita ini masih belum tergerakkan? Apakah mereka masalah di internalnya nggak bisa pulang ke rumah, nggak ada uang?
Kemudian hal-hal esensial di orang-orang luar ya, di eksternal, bagaimana tenaga medis dalam bahaya karena APD kekurangan di awal-awal ya dulu. Kemudian pemasukan dari orang-orang itu berkurang, ya, pedagang-pedagang kantin di kampus-kampus kalian gimana kondisinya sekarang? Kemudian hal-hal yang non esensial kita nggak tahu, ya, berita corona yang benar, mungkin nggak bisa produktif selama WFH dan lain-lain. Dipisahkan, kemudian kita bisa menggunakan yang namanya value proposition canvas dari pains ya. Kita mulai dari yang kanan ya, customer profile, dari pains yang dimiliki orang-orang itu, apa sih yang mereka harapkan, gains yang ingin mereka dapatkan, mengetahui kondisi customer jobs mereka nih, apa customer jobs mahasiswa kita ya. Kalau kita lihat secara umum ya belajar. Tapi kalau kita zoom in lagi pakai mikroskop gitu ya, orang-orang ternyata sebagian ada yang jadi ketua BEM, ada yang jadi staff, ada yang jadi anak lomba, ada yang mau exchange ke luar negeri nggak jadi gitu kan. Pains sama gainsnya beda-beda. Nah, itu bisa dipetakan dengan tadi customer profile untuk kita hasilkan. Oke, kalau gitu, misal ada di salah satu kampus ceritanya mereka tuh mau mengadakan sebuah lomba olahraga 2 tahunan sekali. Tahun lalu, ini para BEM-nya udah latihan di BEM fakultas. Nah, tahun ini jeder corona, BEM Univnya dimarah-marahin gitu. Gimana nih? Kita nggak bisa nih jadi ada lomba. Gimana sih lo gitu? Ya, akhirnya apa sih yang bisa ditawarkan gitu kan dengan keterbatasan tadi? Mungkin pada akhirnya nggak bisa nih menghadirkan produk perlombaan yang fisik serupa. Ya, misal di sekarang coba dihadirkan bentuk-bentukan lain yang lebih kepada kekeluargaan, menghidupkan kompetisi antar BEM, misalkan dibikin game online atau apa nggak tahu, dan akhirnya lomba BEM fisiknya tahun depan misalkan dititipkan melalui mandat kongres atau melalui mandat senat, kita nggak tahu, itu bisa aja dilakuin. Yang penting komunikasinya. Oke, stakeholder analysis matrix ini lebih kepada gimana bisa memengaruhi orang lain ya. Kita berbicara bagaimana power dan interest ini harus diseimbangkan untuk menetapkan siapa sih orang yang paling perlu dipengaruhi gitu. Apakah ketua senatnya, apakah ketua BEM fakultasnya, apakah masa kampusnya. Kemudian ini adalah sebuah tools yang menarik juga, ada yang namanya Adkar. Adkar ini adalah sebuah tools yang aku pakai dari awal sampai akhir kepengurusan, paling kepake bisa dibilang. Adkar ini bagaimana kita bisa memisahkan perubahan sosial itu secara bertahap. Bayangkan misal ketika kalian mau menghidupkan sebuah isu sosial politik, misal di tahun lalu itu kita mencoba menghidupkan isu tentang anti korupsi di mahasiswa ITB yang nggak ada sosialnya gitu ya. Bagaimana kita bisa memecah proses perubahan dan pemahaman mahasiswa ITB itu akan anti korupsi melalui Adkar ini. Misal ini akan dibagi 2. Pertama adalah tahap di awareness, desire, dan knowledge ya. 3 tahap pertama itu adalah tahapan untuk membuild bahwa oh ternyata bisa ya relating di awareness-nya. Bahwa kita sebagai mahasiswa teknik, anak-anak sipil harusnya nggak boleh tutup mata soal korupsi-korupsi infrastruktur yang terus-menerus terjadi. Kemudian bagaimana maraknya terjadi kong kali kong bisnis, misalkan anak-anak bisnis dan manajemen, yang mana ada persaingan tidak sehat, harusnya dibuka untuk publik, untuk tender, malah ditutup karena adanya nepotisme. Nah, itu adalah bagaimana membangun awareness dan relatable ya sama masalah. Kemudian membuild desire, bagaimana menceritakan soal kalau infrastruktur ini jadi, tapi nggak mempertimbangkan soal masyarakat lokal. Bayangin aja saudara lu digusur rumahnya, yang udah tinggal di sana selama 20 tahun, 30 tahun, dan itu kejadian kan di deket kampus kita ya. Ya, itu membuild desire ya, lebih emosional. Dan akhirnya setelah orang sudah ingin paham bahwa gila yang korupsi di negara kita gila banget, gue nggak mau jadi kayak gitu, gue minimal pun gue nggak bisa mengubah banyak hal, gue pengen mengubah diri gue sendiri biar gue nggak korupsi. Nah dari situ orang udah ingin kan, apapun motivasi keinginannya, desire-nya, maka barulah di-provide knowledge. Ini teman-teman, masalah tentang RUU KPK. Masalah tentang anti korupsi di negara kita. Kita hadirkanlah tokoh-tokoh, kita hadirkan orang-orang yang bergerak, aktivis-aktivis yang bergerak di sana. Dan barulah kita bangun action plan-nya. Nanti kita akan bicara soal tools apa yang bisa dipakai untuk nge-build sebuah demonstrasi ya.
salah satunya. Dan ternyata itu hal yang udah biasa banget kita pakai. Oke, anyways, jadi actionnya apa? Barulah kita bisa kasih seruan aksi. Gitu. Baru tuh keluarin seruan aksi. Ya, ada 3 tahapan yang harus dilaluin sebelum untuk melakukan pergerakan yang besar. Kalau emang ingin ideal ya, kayak gitu. Dan terakhir adalah reinforcing, maintenance. Ketika misal dengan kondisi COVID sekarang kita nggak bisa turun ke lapangan, tapi kita tetap bisa berkoordinasi secara online ya, maka di digital savviness, kebiasaan untuk beronline ria, kemampuan untuk berkoordinasi tanpa kopi dan kepulan asap rokok, artinya daring ya, cuma lewat Google Meet, itu kan sebuah pembiasaan ya, action untuk mulai rapat online gitu. Nah akhirnya kita reinforce gitu, nggak cuman rapat itu ngebahas hal-hal yang serius-serius banget gitu, tapi bisa juga dengan bermain dan ngelakuin hal-hal yang seru-seruan, konser online mungkin. Jadi untuk membangkitkan gairah dan sama rasa solidaritas pada hubungan BEM ya, nggak mungkin cuma pada seruan aksi, tapi kalian harus nongkrong. Dan kalau emang nggak bisa nongkrong bareng di lapangan malam-malam gitu ya sambil makan Indomie hangat, ya udah online aja apa yang bisa kita lakuin bareng. Dan itu harus diagendakan gitu. Reinforcing itu bukan suatu hal yang agenda sampingan kalau kalian mau membuat sebuah pergerakan yang kontinu. Next. Mungkin beberapa dari kalian pernah dengar yang namanya bisnis model canvas. Menurut aku bisnis model canvas ini bisa banget ya untuk memetakan bagaimana sih suatu pergerakan itu bisa kontinu. Bahasanya adalah bisnis, tapi aku sih membayangkan bisnis hanyalah sebuah istilah untuk membangun back end, untuk membangun backbone dari sebuah cita-cita perubahan yang ingin kita hasilkan. Kalian mau menghasilkan perubahan apa? Perubahan pada kebijakan pendidikan di Indonesia, perubahan pada karakter generasi bangsa, perubahan pada kebijakan soal anti korupsi, atau apapun itu, maka di sini kalian bisa menggunakan si model canvas ini untuk menetapkan gitu perubahan apa yang kalian harapkan bisa terjadi. Visi kalian bisa diterjemahkan. Kenapa? Karena pada akhirnya mau gimana pun kalian bisa ngelakuin perubahan, ingin melakukan perubahan, kalian tetap butuh duit, teman-teman. Tapi duit kan nggak harus pada bisnis dagang. Membangun hubungan relasi dengan aktivis-aktivis, dengan alumni-alumni, dengan menjaga hubungan dengan rektorat agar duit tetap terkucurkan juga adalah sebuah proses bisnis menjaga keuangan aktivisme kita berjalan dengan mulus. Silakan pelajarin sendirilah, tapi beberapa hal yang bisa di-highlight adalah value proposition. Ketika kita menjual sebuah bisnis, kita harus mampu menghadirkan value proposition yang tepat kepada calon, baik orang yang kita gerakan maupun orang yang ngasih duit ke kita. Kepada mahasiswa tadi, value proposition salah satunya adalah membangun karakter yang resilient terhadap corruption gitu. Membangun karakter yang nggak mudah untuk tersuap oleh uang. Membangun karakter yang nggak gampang diombang-ambing oleh senior di dalam perusahaan. Itu kan sebuah value proposition, menjadikan kita tangguh gitu loh. Atau value proposition lain, membangun CV yang membuat kita pernah melakukan kajian-kajian sosial politik dan berinteraksi dengan banyak think tank lokal. Itu kan sebuah value proposition. Ya. Dan perlu dipastikan ujungnya adalah si customer segments ini. Value proposition ini disesuaikan sama customer segments tadi. Untuk ke rektorat jelas berbeda. Value proposition-nya mungkin bagaimana kita tidak membuat kegaduhan yang terlalu riuh kalau keuangannya lancar. Atau ya itu jelas kan adalah hak kita juga sebagai mahasiswa, memang sudah ditetapkan kita punya dana kemahasiswaan dan itu harusnya bisa kita tuntut dengan baik. Kan kayak gitu. Oke ya, itu ya value proposition, customer segments. Akhirnya channelnya lah yang perlu menjadi perhatian di zaman sekarang, karena sekarang online-onlinean, bagaimana kita bisa menyentuh hati mahasiswa, salah satunya dengan Instagram, dengan podcast, dengan YouTube Live, dengan mengikuti Liderian, ya nggak, Mam? Ya, itulah channel-channel yang sekarang kekinian, kayak gitu. Jadi, itu yang perlu untuk kita perhatikan. Dan akhirnya di sebelah kiri kita mulai untuk melihat gitu, key partner kita dalam pergerakan di zaman COVID ini siapa?
ternyata misal contoh semua orang sekarang terdistract. Yang sebelumnya kita punya hubungan baik dengan aktivis-aktivis lokal, aktivis-aktivis ini ternyata sekarang sibuk dengan dirinya sendiri. Saat kita mau melakukan pergerakan, ternyata mahasiswa-mahasiswa kita yang harusnya nomor satu diajak untuk bergerak, nggak bisa gerak kayak gitu. Akhirnya ternyata proses untuk melakukan pergerakan sosial politik itu diawali dengan menetapkan bahwa key partner pertama kita adalah mahasiswa kita sendiri, yang mana mereka ini ternyata butuh untuk dipenuhi dulu kebutuhan dasar paket internet dan uang buat makan. Barulah dari sana kita bisa dalam proses memberikan apa yang namanya uang donasi, dalam proses memberikan uang beasiswa makan, dalam proses memberikan apa yang namanya kegiatan workshop tambahan untuk skill untuk nggak stres, kita kan bisa dari sana menghadirkan bahwa resah juga nih sama teman-teman yang pendidikannya terganggu, PJJ-nya terganggu. Dan BEM kita lagi bikin loh kegiatan untuk bisa nge-follow up pemerintah, misalkan seperti itu. Jadi key partner sudah kita tetapkan, key activities kita sudah ampuh gitu ya prioritasnya, dan akhirnya lagi-lagi menghadirkan si value proposition tadi, dan siapa tahu bertambah resources baru, bertambah orang baru, dan kembali berputarlah proses si bisnis model canvas ini. Menarik ya, bisnis model canvas ini bisa untuk diterapkan di kemahasiswaan. Ya. Oh ya, gimana? Belum lanjut, kita ini dulu ya, ada beberapa pertanyaan yang udah masuk juga nih, Yan. Boleh. Masih berapa menit ya, Man ya? Mam ya? Masih ada, kalau bersihnya sih sekitar 20 menitan sampai 30 menit ya. Itu untuk tanya jawab juga atau presentasi aja? Kalau itu beda lagi, tanya jawab paling sekitar 10 menit sih. Total sih tinggal 35 menit lagi. Oh gitu. Oke. Berarti dijawab dulu pertanyaannya apa gimana? Iya, gue presenting dulu, ada beberapa pertanyaan. Oke, siap. Oke, teman-teman, kita lihat ya pertanyaannya udah masuk. Ini, mau Royan apa gue yang milih nih? Lu aja, Mam. Gue aja, oke. Dari Putri deh. Mau tanya, prinsip hidup yang kakak pegang apa? Ini buat gue atau buat Royan nih? buat Royan. Bung Boyan, prinsip hidup yang lu pegang. Oke, prinsip hidup yang gue pegang adalah kita ini adalah orang-orang yang lemah ya. Kita dilahirkan lemah. Ada sebuah analogi, jerapah lahir langsung berdiri, paus lahir langsung berenang, tapi manusia lahir menangis gitu. Ya, itu bisa jadi sebuah penggambaran bahwa memang manusia dilahirkan dengan sebuah kemampuan yang namanya minta tolong. Tapi banyak orang yang nggak mencari pertolongan gitu. Pun aku pribadi sebagai ketua BEM dulu jaim gitu ya. Dulu ngerasa nggak mau gitu kalau nunjukin kelemahan diri. Nggak mau untuk menampakkan kalau aku tuh kurang gitu. Yang ternyata itu hanya menjadi backfire gitu. Karena ketika kita sampai pada batas kemampuan kita untuk bisa jadi orang yang ngehidupin suasana, kemampuan kita untuk tetap strategis memikirkan mana prioritas organisasi, kemampuan kita untuk meredam kemarahan masa kampus, kemampuan kita untuk melawan kemalasan diri sendiri, ya nggak sanggup gitu. Dan setelah aku mulai berani untuk menampakkan vulnerability tadi, akhirnya bisa bergerak lebih jauh. Jadi jangan sok-sokan sih. Dan yang kedua, dengan sadar bahwa kita itu lemah, kita sadar pun banyak orang yang butuh. Maka hiduplah untuk orang lain gitu. Hiduplah untuk memberi gitu. Karena dengan kita hidup untuk orang lain, maka kita akan lebih hidup lagi. Gitu. Luar biasa, Babang. Oke, ini ada Ririn ya. Sebagai seorang yang senang menyendiri, terkadang kita mudah lelah ketika terlalu banyak berinteraksi. Nah, gimana Kak Royan menghadapinya dan tetap konsisten? Iya, Ririn. Kan sama-sama sendiri. Iya.
Masya Allah ada Awaldi, serem. Ya, makasih Ririn. Ini sebuah hal yang aku pribadi struggle ya seumur hidup gitu ya. Dari kecil sampai sekarang pun masih struggle, dan pasti banyak teman-teman pun yang mungkin punya masalah serupa. Menjadi introvert nggak berarti kita nggak bisa speak up di hadapan publik. Menjadi introvert nggak berarti kita nggak bisa jadi pemimpin gitu. Tapi menjadi introvert tetap punya rasa lelah gitu ya ketika energi kita dihabiskan untuk keluar gitu, karena sumber charge kita itu kan biasanya dari internal bukan dari luar. Bener banget, itu sangat sering kejadian dan aku pun sampai sekarang masih terus belajar ya cara untuk cope with it gitu. Tapi salah satu akhirnya metode yang aku terapkan adalah pertama kita harus terbuka dulu, cerita ke orang-orang terdekat yang kita percaya bahwa kita punya kelemahan itu, bahwa kita emang butuh momen-momen untuk sendiri, bahwa kita emang punya kapasitas sosial sampai pada titik tertentu, yang pada titik tertentu itu kita butuh untuk ngecas lagi. Di TB ya, di dekat Sekre BEM, aku punya sebuah ruang khusus di tempat yang tidak diketahui orang lain. Ketika aku udah capek gitu ya, misalkan biasanya kan udah capek jam 4 sore, jam 5 sore, atau misalkan di tengah forum gitu ya, misalkan lagi capek banget gitu, nggak bisa mikir logis, aku bakal jalan ke sana gitu dan ngendep aja gitu beberapa lama, nggak mikirin apa-apa, nggak nyalain apa-apa, baru cuma duduk, kadang-kadang cuman ngelamun atau kadang cuman tutup mata mikir. Tapi ke sana terus aku cerita gitu ke wakil aku atau ke orang yang aku percaya gitu, orang yang bisa gitu ya untuk bilang kayak gue mau istirahat dulu ya, tolong jagain forumnya misalkan kayak gitu. Atau momen-momen di saat apa sih yang menjadi hal yang kita senangin gitu. Aku pribadi hal yang aku senangin adalah ketika aku bisa menonton hal-hal yang berkaitan dengan imajinasi gitu. Aku senang banget sci-fi, aku senang fantasi. Ya mungkin nggak sempat banyak nonton film sih, tapi lebih kepada sharing dan bercerita ke orang soal masa depan, soal mimpi. Itu akan bikin aku kecas lagi, oh iya aku punya sebuah semangat, aku punya cita-cita nih buat di depan. Dan ceritanya biasanya ke orang yang nggak ada kaitannya sama amanah kita, karena dengan begitu kita akan lebih tenang gitu ya, nggak dituntut-tuntut. Ya mungkin itu buat Ririn. Oke, Yan. Kita cukupin dulu pertanyaannya, monggo dilanjut lagi Yan. Ya bro. Teman-teman kalau tanya langsung klik aja ya Bitly tanya jawab dari Yan, ada di komentar. Oke, thank you Imam. Makasih teman-teman yang udah nanya, ditunggu pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Next, kita masuk ke menetapkan prioritas ya. Karena biasanya problem utama bukan pada bagaimana kita mengeksplor gitu ya mau dilakuin. Biasanya banyak banget yang mau dilakuin. Apalagi di zaman sebelum COVID gitu ya, kayak wah gila gue pengen ngelakuin banyak banget hal. Udah muker segala macam, jeder datang corona. Segala hal nggak bisa dilakuin. Ayo lo. Penting banget untuk pivot dan realigning dengan menetapkan ulang most important goals gitu. Apa yang paling penting untuk dilakukan. Dan itu prosesnya dimulai dari unsorted list yang banyak banget proker kita. Kalau di kabinet KMITB tahun 2019 kita punya 500 proker teman-teman. Bayangin sehari 2 proker, sehari 1 proker nggak kelar gitu. Bahkan kita nggak full gitu ya. 365 hari, kita kan cuma beberapa bulan karena telat mulainya. Jadi unsorted list inilah yang kemudian coba kita klasifikasi. Ini pada importance yang A, B, dan C misalkan. Kemudian dari sana ya udah B dan C misalkan kita tetapkan, kita buang gitu, dan ya udah terima aja. Misalkan di ITB parade wisuda yang pada umumnya dilakukan secara offline membuat banyak banyak instalasi segala macam nggak bisa dilakuin karena jelas-jelas kita nggak bisa ke sekre, nggak bisa arak-arakan, ya udah dibuang kan itu, dibentuk dengan cara lain. Akhirnya dengan most important goals ini kita udah punya hal-hal yang perlu kita lakukan dan we make what we must avoid most gitu. Apa hal-hal yang tidak boleh kita lakukan lah, itu harusnya bisa dibuat juga. Tools yang menarik. Kemudian ini teman-teman kalau diperhatikan mengikuti alur design thinking ya. Jadi ini adalah tools-tools untuk empathizing, kemudian tools-tools untuk defining, dan tools-tools untuk ideating. FYI siapa tahu nggak. Kita masih punya sekitar 10-15 slide lagi, so bear with me.
Oke, ideating, rencanakan solusi, rancang beragam solusi yang bisa dibuat dan eksekusilah. Di sini ada beberapa bentuk solusi yang bisa dilakuin pada kondisi sekarang, bertindak dengan mendonasikan uang untuk sosial atau mendonasikan uang untuk produktivitas teman-teman yang butuh untuk belajar online, atau pola solusi berbentuk pengorganisiran, perbaikan organisasi, ya realigning tadi, memperbaiki proker-proker yang kira nggak bisa dilakukan, mengorganisir pergerakan bersama masyarakat sekitar. Pernah ngobrol sama Pak Dwi ya, foundernya Local Enablers. Sekarang kenapa nggak sih misal satu BEM, satu RW, satu himpunan, satu RT, satu BEM, satu RW misalkan, atau satu kecamatan. Itu kan menarik banget gitu, bergerak bersama warga di kondisi sekarang. Artinya apa? Artinya social safety net yang mungkin belum tersebar merata melalui bantuan sosial dari pemerintah bisa kita sokong gitu ya dengan memantik gitu pergerakan bersama warga untuk itu bisa jadi sebuah kritik kebijakan gitu. Gimana sih ini operasionalnya nggak bagus banget misalkan kayak gitu. Oke, itu bentuknya. Dan ini ada banyak banget juga solusi yang bisa kalian coba bayangkan, misalkan solusi-solusi untuk membangun lagi suasana positif dengan melakukan kampanye concert from home misalkan. Kemudian memenuhi kebutuhan dasar, bantu ngejualin barang-barang pedagang lokal, atau yang mungkin teman-teman teknik atau yang pengen contribute, ngembangin teknologi medis, ventilator, sterilization chamber, venti ya kalau di Masjid Salman, sterilization chamber banyak juga yang bikin dari, contohnya salah satunya ada teman-teman dari teknik mesin ITB ada yang sempat bikin, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, analisis ekonomi, analisis kebijakan mengawal dengan mengadakan aksi online, hidupkan hashtag, kolaborasi dan koordinasi dengan BEM lain. Oke, jadi ideating, begitu banyak ya bentuk-bentuk solusi yang bisa dilakukan pada masa sekarang. Jadi jangan ngerasa kayak nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa, banyak banget yang bisa dilakuin. Kemudian prototyping dan testing, rencanakan solusinya, lakukan, ukur, dan perbaiki. Nah, ini beberapa tools yang bisa aku sarankan ke teman-teman. Kalau kalian lihat, ini adalah sebuah cuplikan Google Docs yang dipakai untuk mempersiapkan gerakan reformasi di korupsi, teman-teman. Jadi kayak literally kita bikin aksi aja pakai Google Docs kok. Kenapa harus yang pusing-pusing? Tapi kadang-kadang hal-hal kayak ginian tuh nggak kepikiran gitu. Ini tanggal 23 September ya. Jadi emang di momentum itu kita menghidupkan, waktu itu aku berangkat ke UI ngobrol sama Manik, dan ya adalah hal-hal di belakang yang kalian tidak perlu tahu. Intinya bisa kok kita nyiapin aksi dengan Google Docs. Kayak gitu. Dan ini penting banget soal kolaboratif prototyping. Ini kan prototyping aksi demonstrasi. Kemudian buat teman-teman yang butuh lebih lebih banyak engagement, lebih banyak ngobrol, bisa dengan mural.co. Ini bisa bikin sticky note kayak di, ya bisa banyak lah yang bisa dilakuin kayak di startup dan lain-lain. Kemudian kalian bisa pakai Trello. Trello adalah sebuah board untuk bisa tahu progres setiap divisi apa. Ini dipakai di kabinetku, di Empu Nyala, yaitu sebutan kita untuk ring satu kabinet. Ada agenda-agenda internal, kemudian agenda-agenda eksternal, kemudian banyak lah ya presiden, ini catatan di presiden, ini kabinet dan lain sebagainya. Hal-hal seperti itulah. Kemudian kalau kalian mau bikin aplikasi Android, misalkan kalian butuh untuk membuat sebuah form yang lebih menarik, atau emang kalian misalkan ada yang bikin sebuah app sederhana namanya Butuh Driver. Butuh Driver ini buatan Faiz Gifari. Dia terpantik ketika ojek online itu berkurang gitu pemasukannya di zaman COVID karena emang dipotong gajinya. Nah, dia ngebikin lah tandingannya lah pakai glideapps.com, dan ini bisa dibikin secara gratis. Kemudian ya oke, 3D printing untuk bikin ventilator Indonesia, jelas itu pakai 3D printing yang ya udah jauh lebih murah gitu ketimbang manufaktur massal. Sosial media jelas nomor satu, bentuk kalian untuk bisa berkomunikasi publik, menjadi pemimpin publik artinya bagaimana kalian bisa berkomunikasi kepada publik, dan reaching publik adalah dengan sosial media. Oke, salah satu drama kemanusiaan terbesar abad ini sedang berputar, mau sampai kapan duduk di kursi penonton? Silakan buka di bit.ly/Royantalks. Terima kasih. Mangga, Mam, balik, Mam.
Kayak gitu teman-teman. Nah, mangga balik lagi ke moderator. Iya, oke. Menggantikan Imam sebentar ya teman-teman. Oke. Perkenalan saya Awaldi, salah satu bagian dari Leaderian juga teman-teman. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman sekalian? Oke. Ini tuh kamu bisik-bisik gitu. Oke. Iya tuh. Ya, sebentar ya. Saya coba sambil buka dulu ininya, linknya. Oke. Sebentar. Mungkin sambil aku bacain kali ya pertanyaannya. Ya dia. Boleh, Ray. Oke. Boleh, Ryan. Oke, ini dari Maul nih, Maul. Bagaimana seharusnya kita selaku pemimpin organisasi ketika memberikan instruksi agar hal itu tidak dipahami sebagai perintah? Ya ini jadi suatu hal yang tricky ya, karena akhirnya gimana caranya kita bisa berkomunikasi dengan orang itu menjadi sebuah syarat diterimanya ya. Hal pertama yang perlu untuk dilakukan adalah pertama kita harus mendengar lagi. Kita harus mendengar ya, si orang yang ingin kita perintah tadi, yang ingin kita berikan instruksi tadi itu sekarang kondisinya lagi kayak gimana. Jadi kita nggak pernah tahu nih teman kita ini lagi ada masalah apa hidupnya. Dia lagi kesulitan uang mungkin, dia lagi kangen orang tuanya mungkin, dia lagi apa ya namanya, lagi chaos mungkin, lagi banyak tugas, kita kan nggak tahu. Tapi seringkali yang pemimpin itu salah adalah dia nggak berempati dulu sama siapa yang dia coba ajak instruksi, siapa yang coba dia komunikasikan. Akhirnya ya obrolannya mental gitu, karena harapannya perintah itu menjadi suatu hal yang bisa dicapai bareng-bareng, ternyata malah mental gitu, malah mentah lagi karena si orang itu apaan sih lo aja nggak ngerti kondisi gue kayak gitu. Jadi hal pertama yang bisa dilakukan adalah coba mendengar dan bertanya gitu. Gimana kabar? Ada masalah apa? Ada yang bisa dibantu nggak? Mungkin dia sebenarnya orang yang sangat beramanah, cuman lagi chaos aja gitu. Jadi baru dari situlah kita akan saling berempati satu sama lain. Bahwa perintah dan instruksi kita itu adalah atas dasar kelemahan kita kan. Sebagai seorang pemimpin, kamu tuh adalah orang yang dibebani sama semua hal yang teman-teman kamu lakuin. Ya, jangan serta-merta selalu berharap bahwa setelah kalian apa namanya, ditetapkan secara formal oleh Kongres, oleh senator, seolah-olah kalian bisa menuntut begitu aja gitu. Semua orang sadar akan apa namanya, akan dia yang sudah diamanahin gitu. Ya udah, kalian aja dulu yang sadar. Dengan kalian sadar bahwa kalian yang diamanahin, kalau lu nggak ada, berarti kerjaan lu tuh harusnya gue yang kerjain. Tapi gue sadar diri gue nggak mampu. Nah, gue minta tolong dong, gitu. Itulah bahasa humiliation yang menurutku perlu banget pemimpin tuh punya. Kepada bahasa yang mana kita emang ingin meminta tolong gitu kepada teman kita ini. Kayak gitu ya. Jadi pertama adalah bagaimana kita mendengar dan mengetahui dia lagi kondisinya seperti apa, keterbatasannya bagaimana. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita bisa menggunakan bahasa-bahasa yang lebih kepada minta tolong gitu. Karena ya kalian ada di sebuah NGO bernama BEM. Ujung-ujungnya lo kagak ngebayar dia gitu buat ngelakuin hal-hal kayak ginian. Maka mintalah tolong dengan tahu diri. Gitu. Dan juga poin pentingnya adalah clear arahannya. Jangan kayak tolong dong bantu urusin tuh adik-adik yang mau penerimaan mahasiswa baru. Ya lu mau gue ngapain gitu, yang jelas ngomongnya gitu. Karena kadang-kadang juga nggak jelas jadinya orang itu jadi segan kayak gitu. Oke. Kayak gitu ya Maul ya. Gimana Bro Imam? Udah hadir lagi nih kayaknya nih. Udah.
Makasih Pak Waldi ini udah di backup. Oke, Emang wakil luar biasa nih. gila, solid. Solid banget ya. Gimana ya? Lanjut Kita bro. lihat Izza deh. Boleh. Bagaimana menjadikan organisasi itu produktif dalam keadaan pandemi sekarang? Karena sulit banget nih, Ian, yang dirasain sama hampir semua organisasi kali ya. Yang biasa offline tiba-tiba disuruh online semua. Ya, makasih Iza pertanyaannya, itu hal yang banyak banget ya dirasain sama teman-teman kita di sana ya. Mungkin Iza sendiri pun merasakan. Hal pertama yang perlu menjadi mindset, menjadi fondasi adalah sepenuhnya memahami bahwa sekarang itu kondisinya beda. Ya. Hal pertama dan paling utama yang perlu dimiliki saat ini adalah menyadari bahwa sekarang kondisinya beda. Jadi mendefinisikan organisasi yang produktif seringkali orang ngarepnya kayak dulu gitu. Waktu bukan pandemi. Waktu bukan WFH, study from home. Jadi hal pertama yang aku katakan gitu ya ke teman-teman yang jalan organisasi di zaman sekarang itu adalah komunikasikan gitu bahwa kita lagi di kondisi yang sulit, dan samakanlah pemahaman itu. Artinya komunikasikan, dialog, dan dialog. Jadi kunci pertama adalah harus berdialog gitu kepada teman-teman semua bahwa kondisi kita lagi nggak baik-baik aja. Seiring kesadaran itu udah mulai tumbuh, nah kita kan udah mulai tahu nih batasan kita tuh sampai mana dan optimalnya kita bisa mencapai apa di masa sekarang. Maka untuk bisa produktif lagi, tadi aku balik lagi ke materi ya, itu pahamin lagi apa sih yang menjadi prioritas gitu. Apa sih yang harus dicapai saat ini. Jangan sampai produktivitas itu kita definisikan sebagai sebanyak-banyaknya ngebikin seminar online misalkan. Apakah benar itu produktif? Wah, kita jarang ngadain seminar nih, BEM lain ngadain banyak banget gitu misalkan. Ya, tapi emang kalian mau mencapai itu? Emang itu suatu dampak yang ingin kalian capai? Definisikan lagi gitu, apa sih sebenarnya yang menjadi prioritas? Bisa dari visi, bisa dari masalah. Masalah sekarang orang banyak yang kelaparan, masalah sekarang orang nggak bisa pakai paket data. Atau masalah sekarang lagi banyak kebijakan-kebijakan yang nyeleneh, sehingga kalian harus cepat-cepat speak up. Gitu. Jadi, itu ya untuk mendefinisikan si produktivitas tadi. Pertama adalah sadari bahwa kita kondisinya berbeda dan komunikasikan itu biar kalian satu suhu. Kemudian yang kedua adalah kembali tetapkan apa yang menjadi prioritas untuk di-solve saat ini. Ya, kemudian yang ketiga adalah bagaimana kalian mulai memanfaatkan sebaik-baiknya metode-metode online untuk berkoordinasi. Dulu kita sering rapat, kok sekarang jadi jarang? Itu kan jadi pertanyaan. Dulu kita sering rapat karena ada sekre, karena bisa kumpul darat habis kuliah. Ya sekarang kalian harus cari juga lah waktunya gitu. Karena emang kesatuan pikiran dan kesatuan visi kalian itu akan tumbuh seiring dengan frekuensi kalian bertemu gitu. Seiring kalian berantem, seiring kalian konflik dan berantem itu nggak akan terjadi tanpa kalian mengagendakan bertemu sesering mungkin secara online. Kayak gitu. Oke, yang ini akan jadi pertanyaan terakhir nih ya. Dari bismillah satu termin lagi. Ini kawan nih, organisasi kampus ini. Jadi izin bertanya, ada tools khusus nggak buat ngebantu kita motivasi orang lain, khususnya partner kerja kita? Ya. Motivasi itu adalah sebuah bab yang panjang banget ya. Dia suatu hal yang emang kompleks. Tapi basically kalau aku menyederhanakannya, motivasi itu adalah sebuah identitas gitu. Cara memotivasi adalah cara untuk menghadirkan identitas orang yang ingin kita motivasi. Kalau teman kita itu senang futsal, maka motivasi dia adalah bermain futsal. Kalau teman kita itu kayak Imam sukanya jokes-jokes bapak-bapak receh gitu, maka motivasi dia adalah dengan dikasih shitpost gitu misalkan. Kalau misalkan Awaldi gitu ya, harusnya dikasih kajian-kajian pranikah gitu kan, tapi udah nikah sekarang. Ya, basically kita harus gimana, Mam? Benar nggak? Nggak apa-apa. Benar ya? Oh iya, benar banget. Jadi si motivasi ini harus on point gitu loh ke si orangnya.
seringkali kita gagal bisa memotivasi orang karena kita nggak pernah meluangkan waktu buat kenal sama orang itu. Dalam juga ya, itulah. Jadi maksudnya ya dia bukan robot yang tergeneralisir bahwa dengan mengefektifkan waktu dia, dengan ngesolusiin masalah yang tampak itu akan beres, nggak kayak gitu loh. Ya nggak bisa gitu. Ya yang kita hadapin adalah manusia, makhluk organik, mereka udah hidup 20 tahun, nggak bisa tiba-tiba dimotivasi dengan deadline. Ayo dong buruan adain, kalau enggak proker kita bakalan gagal nih. Ya nggak semua orang bisa dimotivasi dengan cara kayak gitu. Ada yang bisa, tapi banyak yang enggak. Kemudian tadi aku biasanya mendefinisikan empowerment energi dalam seseorang adalah, atau motivasi ya sering bahasanya itu adalah energi jiwa gitu. Energi jiwa, apa sih energi jiwa itu? Kenapa bahasanya energi jiwa? Karena kadang-kadang orang kalau mau dibikin aktif rapat, mau dibikin membuat kajian yang akurat, mau dibikin tepat waktu, mau dibikin rutin dan berani speak up dan berinisiatif, itu ternyata bukan dengan micromanaging, bukan dengan mengurusi tiap jam hidupnya gitu. Lu kenapa sih pagi-pagi tidur aja kerjaannya? Kenapa sih lu nggak bisa banget koordinasi sama dia? Susah banget sih kayaknya gitu. Itu micromanaging gitu. Itu adalah kita yang terlalu ngurusin hidupnya dia gitu. Tapi emang dia lesu aja gitu, mau gimana? Dia pernah rajin, tapi dia bisa lesu karena dia manusia. Terus gimana dong cara bikin dia lebih semangat? Ya cari metode-metode untuk mengembalikan identitas dan energi jiwa dia. Aku sebagai seorang presiden KM mungkin yang juga tugasnya membuat kajian-kajian politik, tetap energi jiwaku ada pada diskusi isu-isu dan pembahasan soal pengembangan teknologi gitu dan pemberdayaan masyarakat. Aku senang banget ngebahas soal bagaimana di desa tertentu kita bisa misalkan membangun infrastruktur pendidikan yang murah, bagaimana kita bisa menciptakan teknologi IoT untuk pengadaan air bersih yang itu lagi aku bikin juga saat ini. Tapi ketika aku ngomongin hal tersebut, aku jadi lebih semangat buat ngantor. Yang mana kerjaan kantor mungkin nggak langsung berkaitan sama obrolan-obrolan soal pemberdayaan masyarakat. Pun sama kita lihat itu relasinya pada kegiatan-kegiatan di kampus, ya. Ternyata orang tuh bisa jadi lebih semangat ketika kita ngomongin soal Dota, ketika ngomongin soal One Piece yang bentar lagi keluar episode 938 gitu ya animenya. Ya ternyata orang-orang tuh bisa jadi lebih passionate dan energi jiwa dia balik lagi. Dari sana dia jadi ngakak lagi, jadi ketawa lagi. Dan setelah dia kembali bisa ketawa lagi, itulah dia akan kembali semangat buat ngerjain hal-hal yang jadi amanah dia di organisasi. Jadi motivasi itu bukan A maka B gitu. Tapi A maka muter dulu, baru kemudian B gitu. Oke, mantap. Tuh. Luar biasa nih emang Babang Royan. Jadi One Piece, Arsuano ya masih sekarang ya? Benar. Zoro masih belum nih menunjukkan pedang barunya. Lanjut. Oke. Teman-teman, kita udah masuk menuju ujung acara ya. Udah Q&A udah selesai, dan sebelum kita masuk ke feedback form, kayaknya Royan boleh closing statement palingnya sebagai penutup di materi kali ini. Oke. Buat teman-teman semua, sekali lagi makasih yang udah join di kegiatan hari ini, makasih udah ngeluangin waktu juga buat teman-teman panitia buat ngomong ya di sini, buat sharing ke teman-teman yang lain. Satu hal yang pasti ya dari seorang pemimpin itu, dia adalah seorang manusia biasa gitu. Di awal aku banyak bercerita soal bagaimana kita memiliki kesukaan dan kesukaran ya, karena kan kita adalah manusia gitu. Sebelum kita diminta untuk jadi pemimpin organisasi saat ini, kita udah pernah hidup sebelumnya selama 20-23 tahun gitu. Yang mana itu nggak bisa kita hilangkan gitu. Maka itu pun harus kita terapkan pada bagaimana kita melihat orang-orang yang kita pimpin. Bahwa mereka adalah orang yang telah hidup pada sebuah lingkaran dan proses kehidupan yang bedanya 20-an tahun dari kita. Jangan berharap perubahannya bisa cepat. Ya, tapi sebagaimana Luffy gitu ya menetapkan bahwa dia ingin pergi dan menemukan One Piece, menaiki Going Merry, ternyata akhirnya bertemu dengan kawan-kawannya Sanji dan Zoro, yang mana Zoro pengen jadi
ahli pedang terbaik di dunia dan Sanji pengen menemukan East Blue, kadang nggak harus visi itu selalu sama pada apa yang dilihat. Karena menjadi raja bajak laut adalah cita-citanya Luffy. Tapi mengarungi lautan bisa menjadi suatu visi bersama yang mana kalian memiliki sebuah shared goals untuk dicapai. Menurut aku itulah artinya menjadi seorang inspiring leader. Terima kasih. Buat tepuk tangan dong. Ini di rumah pada tepuk tangan semua nih, yang semua nggak kedengeran aja. Oke deh, ya teman-teman, sebagai penutupan tadi juga udah ada yang nanya juga. Jadi kalau teman-teman sebelum makasih juga udah bertahan sampai sekarang, udah mau dengerin Royan, udah mau ngikutin acara ini. Jangan lupa buat isi feedback formnya, udah di-share juga di komentar. Dan ini juga jadi salah satu buat teman-teman dapat materi juga, ntar akan di-share juga, kemudian juga dapat sertifikat dengan cara selesaikan webinar dan juga isi survei pos ini. Karena ini juga jadi feedback buat kita panitia, mungkin juga nanti akan kita siapin lebih baik lagi kalau ada yang banyak kurang. So, thank you so much buat teman-teman yang sudah mau bertahan sampai hari ini, dan akhirnya yang punya spirit memang mendengarkan. Dan yang paling sulit lagi adalah bertahan dalam pendengaran. Jadi terima kasih sudah menjadi orang yang kuat dan sangat kuat sampai hari ini. Sekali lagi ucapan thank you buat Bapak Royan. Boleh teman-teman diskon thanks gitu. Siap, makasih juga semuanya. Thank you. Thank you banget. Jangan lupa ya, isi di formnya dan juga share keseruan atau insight yang didapat di template yang udah kami sediain, nanti akan di-share di grup WhatsApp. Kita bagi-bagi insight dari Mas Royan atau Bang Royan, biar orang-orang tahu berapa kerennya Bang Royan, dan juga kita juga dapat kebaikan karena udah nge-share banyak ilmu dari Adrian ke yang lainnya. Anyway, thank you. Makasih banyak. Semoga kita ke depan bisa ketemu lagi. Dan jangan lupa masih ada 5 webinar ke depan. Yang mau ikut kita akan buka BTI lagi. Thank you, Royan. Sama-sama. Makasih juga ya, teman-teman Liderian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Foto bareng dong, Kak. Foto bareng, sorry. Foto bareng dulu. Lupa. Ya. Dulu. Kak, foto dulu, Kak. Iya, maaf. Malum, di zuhur jadi bisa ini. Boleh Semuanya ditampilin dulu tampan dan ya, satu frame sama Bang Royan kan kapan lagi? Sama gue juga kapan lagi kan? Mam, stop presenting dulu, Mam. Oke. Monggo ke teman-teman media, dipersilahkan. Pada nyalain dulu kameranya. Tuh, suami istri, aja dong. Kameranya dibuka, kita mau dokumentasi bareng nih. Ayo kita hitung 1, 2. Tunggu dulu, biar banyak dulu yang buka kameranya. 3. Lu pada dulu, Ntar ada yang lagi main kameranya, biar pada nyalain dulu. Kak Latifatur Rahmat juga nyalain dong, Kak Latifatur Rahmat. Iya, ini bener nih. Nah. Bentar. Aku presenting. Enggak. Masih dikit tapi yang buka video.